dihidupkan kembali oleh Allah setelah mengalami proses kematian. Karena tidur itu sebenarnya adalah mati. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah bersaudara dengan kematian. Makanya doa yang dibaca ketika hendak tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun membaca alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau kita mengartikan terima kasih banyak ya Allah, Kau telah mengembalikan kehidupanku setelah aku mati. Kenapa tidur dianggap mati? Padahal sebenarnya orang tidur kan tidak mati. Secara pandangan kita, tapi dalam pandangan agama orang tidur itu orang mati. Jadi sebenarnya orang yang mati itu ada yang dikatakan ruh idhafi, ada ruhul qadim, ada ruhul hayat. Itu ada tiga. Jadi ketika idhafi yang diangkat itulah orang tidur. Tapi ketika ruhul qadim yang diperjalankan itu mati suri. Tapi ketika ruhul hayat yang dicabut oleh Allah itulah mati yang sesungguhnya. Tapi kematian itu justru hidup. Jadi orang yang meninggal itu justru hidup. Karena ruh itu seperti burung di dalam sangkar. Ketika burung itu dilepaskan, justru dia bebas berjalan karena tidak terikat oleh tempat. Manusia ketika hidup itu ruhnya terikat dengan jasadnya. Tapi ketika dia wafat maka ruh itu lepas sehingga dia bisa kemana-mana. Orang yang tidur itu ruhnya diangkat oleh Allah, tapi yang diangkat itu adalah ruhul idhafi. Sehingga itulah orang yang tidur ketika bermimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mata apa yang dipakai melihat orang tidur ketika dia bermimpi dia bisa melihat? Ini kan istilahnya orang tidur kan kalau bermimpi itu melihat. Dia melihat dirinya ke Jakarta, dia lihat dirinya ke Makassar, dia jalan-jalan di mall, dia jalan-jalan bersilaturahmi dengan sahabatnya, mungkin pulang kampung dia melihat dirinya, bahkan ketemu dengan orang-orang tertentu tapi dia tidur, matanya tertutup. Dan yang kedua, dia bisa bolak-balik ke Jakarta padahal cuma 5 menit dia tidur. Kalau perjalanan normal itu 4 jam naik pesawat baru sampai. Tapi ketika orang tidur dalam waktu 5 menit itu dia bisa bolak-balik. Dia bermimpi dalam tidak cukup 1 menit itu dia bisa kembali. Yang ketiga, orang yang bermimpi itu berarti dia berada di alam lain di mana jasadnya tidak berada di situ. Ini nih yang kita kaji dulu sebentar. Karena ini sudah lari ke tasawuf sedikit. Saya tidak mau terlalu membongkar ke dalam karena nanti jadi masalah. Kalau cuma saya harus kasih istilahnya pokoknya bahwa manusia ini kan diciptakan yang pertama ada ruh. Ruh itu tidak dicipta. Yang dicipta itu jasad. Karena ruh itu Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruh, itu dihembuskan, itu tidak diciptakan. Jasad itu kan unsurnya 4, dari air, dari angin, dari tanah, dari api. Nanti ini yang 4 itu dari Nur Muhammad. Nanti saya coba akan kaji, karena kalau pendekatan dalam tasawufnya kan ada beberapa penjelasan ulama. Namun saya mengambil yang sederhana aja. Kemudian di dalam tubuh ini ada rahasia. Rahasia itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Ruh ini tadi yang dihembuskan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruh.
Kemudian di situ ada Nurun Muhammad, itu yang dimasukkan juga dalam diri kita, itu yang disebut rahasia. Kemudian ada napas. Nah, yang rahasia jelas-jelas dari Nurun Muhammad. Yang ruh ini yang dihembuskan oleh Allah. Jasad ini 4 unsurnya, dari tanah, air, api, dengan angin. Kenapa dikatakan dia dari Nurun Muhammad? Yang pertama, angin, api sifatnya berdiri. Angin itu sifatnya ruku. Kalau air itu sifatnya duduk. Kalau tanah itu sifatnya sujud. Sehingga ulama dalam ilmu hikmah, bahkan dalam tasawuf itu mengatakan, kalau dia berdiri itu simbol berdiri. Kalau api itu simbol hurufnya itu huruf alif. Sumbernya dari huruf alif. Kalau yang ruku itu simbolnya huruf H. Kan huruf H itu kan kayak orang ruku itu. Kalau yang sujud itu mim. Kalau yang duduk itu huruf dal. Makanya alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Nah ini nanti itu ketemu semua nanti itu. Jadi tulisannya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Dia adalah Nurun Muhammad. Kepala itu kan huruf mim, simbolnya. Dada ini huruf H. Pinggul ini simbolnya huruf mim. Kaki itu simbolnya huruf dal. Makanya tulisannya adalah Muhammad. Nanti kalau ditarik lagi dalam sholat, berdiri dalam sholat itu huruf alif. Kalau ruku itu huruf H. Kalau sujud itu huruf mim. Kalau duduk itu huruf dal. Makanya tulisannya juga Ahmad. Ini nanti juga kayak begitu. Jadi nanti ketemu semua itu. Jadi orang yang sholat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, itu tulisannya Ahmad. Dari penciptaan kita, api, angin, air, dengan tanah juga dari Ahmad. Tubuh ini tertulis dengan lafaz Muhammad. Nah, tangan juga ini kan begini. Ini kan ada huruf simbol ini. Ini garis tangan. 1 dan 18. Ini kan angka 8 yang menghadap ke bawah, angka 1. Kemudian ini angka 8 dan angka 1. 1 dan 18, 1 81. 18 ditambah 81 itu kan 99. Itu asma Allah. Kemudian lapas tangan kan begini. Makanya orang takbir itu kan huruf alif, lam, ha, Allahu. Makanya itu yang diangkat. Jadi itu kalau ulama kita mengkaji dulu, sederhananya dulu begitu, supaya nanti makanya agak sempajang. Ini kemas sempajang. Salat itu adalah Ahmad, yang salat itu Muhammad. Ini yang biasa baca orang kalau mau salat. Ahmad sempajang, Muhammad sempajang. Itu jadi masalah itu. Ini makanya karena biasa itu dia baca. Padahal sebenarnya hanya menghadirkan supaya mengetahui bahwa kita ini sebenarnya memang harus sholat. Ruh itu bisa berjalan, Pak. Saya tadi mengatakan dalam mimpi, dan itu orang tidak bisa bongkar, Pak. Peristiwa mimpi itu tidak bisa dibongkar. Kalau dalam ilmu sains itu mengatakan mimpi itu adalah pergerakan alam bawah sadar. Itu kan bahasa ilmiahnya. Tapi dia tidak bisa menjawab ketika ditanya kenapa orang yang bermimpi bisa kembali ketemu dengan orang yang meninggal ratusan tahun. Ini yang nanti kita lakukan. Makanya konteks agama saya kasih tahu supaya pernah kita alami lah. Yang penting kita biasa berzikir, pasti kita alami. Ada biasa tempat yang kita datangi. Biasa kita mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Atau ada pekerjaan yang biasa kita kerjakan, biasa kita sementara kerja, langsung mengatakan, kayaknya saya sudah bermimpi kerjakan ini pekerjaan. Pasti kita alami itu. Itu sebenarnya kita tidak bermimpi. Tapi ruh idhafi yang sudah pernah ke sana, ke tempat itu. Cuma jasad kita belakangan.
Seandainya kita dibukakan pintu kasyaf, maka kita akan bisa melihat di suatu tempat lain padahal kita berada di sini. Lama tidak bisa itu Pak Ustaz? Oh bisa Pak. Abu Bakar sementara khutbah di atas mimbar, ini sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, sementara khutbah di atas mimbar, kemudian dia teriak, khutbah Jumat dia. Jadi sementara khutbah, jamaah sudah asik mendengarkan khutbahnya, langsung dia teriak, ya Sa'd al-Jabal. Itu orang kaget Pak, karena dia mengulang 3 kali, wahai sahabatku, lari ke gunung, lari ke gunung. Orang di dalam masjid disuruh lari ke gunung. Gitu. Dia sementara khutbah, langsung dia melihat ke atas, langsung dia mengatakan, hai lari ke gunung, lari ke gunung, lari ke gunung. Baru dia lanjutkan khutbahnya. Itu sahabat tidak, dia mengatakan, kenapa ini suruh lari ke gunung padahal dia sementara khutbah. Nanti selesai sholat Jumat, tiba waktu asar, selesai waktu asar, pasukan yang dia utus untuk berperang itu datang, tiba di tempatnya Khalifah Umar, langsung dia mengatakan, terima kasih kau menyelamatkan kami. Seandainya engkau tidak menyuruh kami lari ke gunung, kami semua sudah mati. Jarak dari tempatnya Umar khutbah di dalam masjid dengan tempat yang ditempati di kepung itu hampir 100 km. Pertanyaannya, suara apa yang dipakai Umar sehingga bisa sampai ke sana? Padahal dia khutbah di Jumat di masjid. Yang kedua, telinga apa yang dipakai mendengar sehingga mereka dengar itu? Kemudian yang ketiga, ini mata apa yang dipakai Umar sehingga dia bisa melihat peristiwa di kepungnya pasukannya yang dia kirim, sehingga dia bisa melihat gunung, bahwa kau lari ke gunung kau selamat. Nah ini yang sekarang kan bisa Pak, sekarang bisa terbukti secara ilmiah. Saya akan buktikan. Bapak kalau mau melihat Ka'bah sekarang bisa, tinggal buka Google Maps, baru ketik Ka'bah, akan muncul itu. Satu. Yang kedua, kalau Bapak mau berada di Jakarta saat sekarang ini, Bapak tinggal video call orang yang ada di sana. Kan sekarang terbukti. Pertanyaannya, apa yang dipakai handphone sehingga bisa terkoneksi yang disebut dengan video call? Yang kedua, kenapa Google Maps itu bisa membaca lokasi-lokasi tertentu ketika dibuka di layar, sedangkan handphone tidak ada kebalnya? Kan begitu. Nah, pertanyaannya, cahaya apa yang dipakai HP sehingga bisa mendeteksi dan bisa mentransfer suara dengan gambar? Ini yang ini kan cahaya Al-Quran, kata Nabi kan ada 70 ketika Al-Quran itu turun, ada 70 cahaya, 35 di sayap kanan malaikat Jibril, 35 di sayap kirinya. Jadi ada 70 cahaya Al-Quran ketika Al-Quran itu turun. Sekarang cahaya yang ditemukan Pak baru 5. Yang pertama infrared, yang kedua Bluetooth, yang ketiga BlackBerry, kemudian yang keempat black hole, yang kelima hologram. Itu baru 5. Berarti masih ada 65 cahaya yang belum ditemukan milik Al-Quran. Infrared itu kan inframerah, mentransfer data jarak dekat. Inilah yang dipakai orang ketika meru'yah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, jin itu bisa keluar. Orang membaca ayat kemudian bisa meniupkan ke air dan menjadikan obat. Itu kan infrared Al-Quran. Ini kemudian Bluetooth itu bisa mentransfer. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang ulama jangan mengatakan, oh itu mustahil. Kalau dia meletakkan tangan di kepala seseorang anak, kemudian dia bisa memindahkan ilmunya, itu gampang Pak. Flash disk saja yang dicolokkan ke laptop itu bisa memindahkan Al-Quran 30 juz. Ini kita kaji ilmiah dulu. Cuma nanti kalau terlalu tinggi nanti pusing, dibilang apa bahasa aja nih. Jadi saya coba sederhanakan. Makanya kenapa ulama dulu itu
bisa pindah ilmunya hanya meletakkan tangan di dada seseorang muridnya. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale, sementara pengajian ada muridnya minta izin mau ke Mesir. Saya dapat cerita ini dari muridnya. Guru itu meludahi, sementara pengajian dia meludahi, dan itu putih keluar dari mulutnya, tapi jarak orang yang diludahi itu hampir 5 meter dari beliau. Dan itu ada air putih yang seperti jagung kecilnya, itu langsung masuk ke mulutnya, baru disuruh pergi. Itu apa Pak? Sebenarnya itu bluetooth. Itu bluetooth ulama. Ini nanti kita bahasa modernkan supaya Bapak mengatakan wah itu mustahil. Oh enggak Pak, tidak mustahil itu, karena ilmiahnya sudah terbukti. Nanti juga peristiwa Isra Mi'raj kan begitu. Kemudian yang black hole itu kan kita temukan sekarang di bandara. Cuma kalau di bandara Soro mungkin belum. Kalau Bapak ke Makassar atau ke Jakarta, itu kalau mau cuci tangan tidak usah putar keran, cukup makasih begini saja tangan, itu sudah air mengalir. Kan sensornya tuh. Kan sekarang begitu. Kita kasih begini tangan sudah mengalir. Sebenarnya mukjizat Rasulullah ketika mengalir air dari jari-jari tangannya itu menggunakan sensor Al-Quran. Ketika Nabi kasih begini tangannya mengalir air, itu kerang saja di bandara Pak dikasih begini saja tangan itu sudah mengalir, kan begitu. Karena itu sensor, dan itu yang ada di tangan Rasulullah, dan yang dipakai itu makanya juga sama kalau mau masuk mall itu, masuk pintu bandara itu kan pintunya otomatis, belum ada masjid pakai begitu. Jamaah saya dulu di masjid dekat rumah itu dia mengatakan, Pak Ustaz, bagaimana kalau kita pasang itu pintu masjid yang tidak didorong lagi, pakai itu yang kayak di mall, tinggal jamaah sudah berdiri langsung terbuka pintunya. Itu bilang begitu. Saya bilang sebenarnya bagus usulan tapi ada masalahnya, kalau anjing berdiri di depan pintu terbuka juga itu, masuk juga anjing itu. Saya bilang wah itu lagi. Maka saya bilang wah jadi masalah juga itu, karena dia cuma membaca sensor. Jadi saya bilang itu juga di bandara kan begitu. Artinya sensor dalam Al-Quran ini kan ada Pak, itu ada. Makanya secara ilmiah kajian tasawuf itu bisa dibuktikan. Ada ulama di Jawa, kalau ada orang Jawa insya Allah pasti tahu, itu Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid Pasuruan itu membaca Al-Quran itu khatam antara maghrib dengan isya. Cuma ketika dia ke Mekah, kemudian dites hafalannya, sesudah sholat maghrib diberikanlah surban, kemudian dia tutup kepalanya dengan guru mursyid yang dia tempati mentalaki Al-Quran, kemudian disuruh menghafal Al-Quran mulai suratul Fatihah sampai kurang surat Binas. Itu pas selesai kurang surat Binas, dia buka surbannya, itu langsung azan isya. Di sini Pak, di masjid ini jangankan 30 juz, 5 juz saja antara maghrib isya tidak bisa. Begitu. Kenapa? Itu ada makamnya khusus. Itu nanti ada makam khusus. Begini, kita kan kalau putar video bisa dikasih cepat, kan bisa. Tinggal ditekan tombolnya itu, kemudian ditarik itu tandanya, itu langsung sampai itu kan bisa. Ini makanya alam manusia ini Pak penuh rahasia, dan ruh inilah yang keluar berjalan. Makanya orang yang meninggal itu bisa melihat orang di dunia. Sama kita tadi dengan ruh yang berjalan ketika bermimpi. Maka jangan pernah mengatakan orang meninggal itu mati. Enggak Pak, keliru betul itu. Allah sudah bilang kalau wali Pak, makam wali, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, dia hidup, kata Allah, bal ahya. Jadi Al-Quran yang bilang mereka itu hidup, baru kita bilang mati. Itulah sehingga kuburan-kuburan itu ramai. Kuburan para wali itu kalau di Jawa Pak itu ramai, di Kalimantan itu ramai kalau malam Jumat.
Kenapa? Karena memang ada hadis Rasulullah mengatakan ruhnya orang yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya pada malam Jumat. Malam Jumat dikembalikan, makanya tadi disuruh ziarah malam Jumat. Itu kan masalahnya kan begini. Kita mau ambil analogi sederhananya. Kalau bapak mau silaturahmi ke rumahnya seseorang, pasti kan tanya, kau di rumah hari apa? Dia mengatakan saya ada di rumah kalau hari Jumat. Kalau mau ketemu datang hari Jumat. Kan begitu. Persoalannya kita mengatakan, wah persoalan lagi tuh Ustaz. Takut-takut kita datang kalau malam Jumat. Rasulullah itu kan tembus pandangan ruhnya. Dia tembus. Dia bisa melihat orang yang disiksa di kubur. Makanya ketika dia lewat ada orang disiksa, dia ambil pelepah kurma, kemudian dia runcingkan, kemudian dia tancapkan di atas nisan itu. Kemudian dia mengatakan orang ini disiksa di alam kuburnya karena waktu meninggal keluarganya itu menangis-menangis, meronta-ronta, teriak-teriak. Yang satu ini ketika dia buang hajat itu tidak bersih. Dia tancapkan pelepah kurma, baru Rasul mengatakan nanti orang ini akan disiksa kembali kalau pelepah kurma ini sudah mengering. Itulah alasannya orang kalau datang ke kuburan bawa bunga. Itu sebenarnya dekat di situ. Bahkan ada yang fatal Pak. Nabi bilang kalau bunga masih kering lebih baik tanam bunga. Begitu. Itu kan tanam bunga di situ. Makanya banyak kuburan itu dia tanam bunga. Sebenarnya masalah kalau akarnya nanti menjulang, kemudian dia tancap masuk kepada jenazah, kepada tulang-tulang yang ada di bawah, itu tidak boleh. Makanya itu merusak, itu tidak boleh. Tapi ketika ada tanaman yang tumbuh di kuburan di atas batu nisan, Nabi larang cabut, termasuk rumput, jangan dicabut. Rasulullah mengatakan apa yang tumbuh di atas itu akan menjadi sedekah untuk orang yang meninggal itu. Ini kita kadang kalau ke kuburan cabut-cabut itu, jangan dicabut Pak. Ada juga yang mengakali, Nabi bilang tidak boleh dicabut langsung, pakai alat cucil, sama saja itu. Kenapa? Ini saya harus kasih tahu dulu. Karena segala sesuatu yang bermanfaat yang ada di makam itu bisa memberi manfaat kepada jenazah orang yang meninggal itu. Kenapa? Rumput yang tumbuh ketika ada semut yang bernaung di bawahnya itu menjadi sedekah untuk orang yang meninggal. Itu sebenarnya hakikatnya. Makanya di dalam agama ini Pak luar biasa hadiah-hadiah itu. Makanya Rasulullah mengatakan pahala yang paling besar adalah bersedekah air, mengalirkan air. Makanya Bapak kalau ada masjid begini, buat sumur bor untuk masjid, itu pahalanya besar sekali. Orang pakai berwudu kita dapat, sisa wudunya kemudian mengalir di air, diminum oleh semut, itu berpahala. Turun lagi ke bawah, dihisap oleh rumputan, berpahala lagi. Turun ke bawah, diminum oleh cacing, berpahala lagi. Turun ke bawah, diambil akar kayu yang besar, kemudian kayu itu memiliki buah, kemudian dimanfaatkan, itu mengalir terus. Mengalirkan air itu pahalanya besar Pak. Nah, makanya salah satu pekerjaan yang saya diwasiatkan ulama, jangan kerjakan jual air. Ada dua pekerjaan itu saya dikasih tahu, kalau nanti ada kau cari rezeki, dua hal yang kau hindari itu. Yang pertama menjual air, yang kedua pasenso. Pasenso tuh, yang senso kayu itu. Nabi bilang itu pekerjaan tidak berkah itu. Tidak berkah itu. Tidak sama ke penjual es batu, tidak masalah. Itu kalau jual air Pak, seperti langsung ambil air kemudian dienukan kemudian dijual. Kenapa? Karena air itu adalah hadiah Allah untuk makhluk yang ada di muka bumi. Sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Itu. Makanya air itu adalah milik kita bersama. Tapi kadang-kadang orang tapi bisa ditelitilah. Penjual galon apakah ada yang kaya? Gara-gara hasil jualan galon. Bisa kita buktikan. Saya disampaikan ulama. Jadi sampai hari ini tuh saya selalu wanti-wanti itu. Kemudian yang kedua,
tukang sensor. Pak sensor itu tidak ada kaya, yang kaya itu penjual kayu. Kenapa? Karena dia membunuh itu, kalau dia tebang pohon itu tidak mungkin satu, pasti di sekelilingnya itu dia kasih mati. Kenapa? Itu sebenarnya dilarang. Menebang pohon itu hati-hati, Pak. Itu menjaga alam ini supaya dedaunan itu mengeluarkan kan kita butuh nitrogen dan oksigen. Bayangkan Pak, kita butuh oksigen 12.000 liter. Nitrogen itu oksigen itu kurang lebih 9.000. Nitrogen itu 12.000. Bayangkan kalau harga oksigen itu 25.000, nitrogen itu kan 9.000 lebih harganya. Kalau dikumpul sehari semalam, Bapak butuh uang. Kalau mau dibeli Pak oksigen dengan nitrogen ini, Bapak butuh uang 300 juta lebih untuk bernapas sehari semalam. Kalau mau dibeli itu, bayangkan. Coba. Makanya kalau Allah mengatakan beli oksigen yang kau pakai, beli nitrogen, oh Bapak siapkan 300 juta baru bisa bernapas sehari semalam. Kalau Bapak tidak minum setengah hari masih bisa tahan, tapi kalau tidak bernapas, seandainya ini juga oksigen Pak, nanti dipasang bau di hidung baru bisa bernapas, oh banyaknya orang mati. Kenapa? Karena kehabisan. Tidak bernapas 1 menit saja mati tuh. Makanya kalau terlambat tidak minum 1 jam masih bisa. Makanya air dia jual orang kalau terlambat diantar masih bisa, tapi kalau napas tertahan sudah. Makanya itu digratiskan oleh Allah. Dari situlah kenapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini. Itu 13 kali ya, atau 12 kali Allah mengulang itu. Dalam Quran surah Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita sebenarnya dikasih tahu, maka kelewatan betul itu Pak kalau kita tidak sholat. Allah sudah gratiskan oksigen nitrogen 24 jam. Tapi kita masih tidak sujud. Sama juga orang yang tidak mau sedekah itu Pak, orang sekek betul itu. Iya. Dan Allah titip harta ke kita, itu sebenarnya kan orang dititipi dan itu diuji Pak. Orang yang diberikan harta itu dititipi sebenarnya. Allah itu kan mencari-cari juga. Oh ini hambaku, ketika aku kasih dia bisa keluarkan, oh saya akan tambahkan. Karena dia amanah. Kalau tidak amanah Allah pindahkan lagi. Makanya sebenarnya rezeki itu ujian. Kalau Bapak dikasih rezeki langsung dia ada yang disedekahkan, ada yang disedekahkan, Allah bilang ini hambaku betul. Dia menjalankan dengan baik, makanya dia tambah, dia uji tuh, dia tambah, dia tambah. Kalau setiap ada tambahan kita keluarkan lagi, maka tambahannya itu Allah akan semakin tambah. Tapi kalau tidak, Allah akan pindahkan ke yang lain. Makanya begitu. Makanya orang kaya itu Pak, kalau dia langsung naik hartanya kemudian tidak bersedekah, lihat dia akan jatuh. Pasti itu akan jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena sebenarnya dia diberi titipan oleh Allah. Dititip sama aja dengan caleg. Kasih tim sukses. Kalau dia bagikan tim sukses baru dia bagi-bagi, oh cocoknya timku ini, dia bagi-bagi memang. Kalau dia kantongi, nah bilang, tidak aku kasih mau nanti. Kan begitu. Sama ya Allah juga begitu. Dia kan tim sukses, kita kan tim suksesnya Allah di muka bumi untuk membantu orang miskin. Makanya kita dianggap sebagai khalifah, pengganti Allah untuk mengatur bumi. Yang mengatakan, dia tidak miskin Ustaz, cuma kutui. Ada begitu. DJ Nasana, kasihan sih Pak Ustaz, tahu kutumi. Itu bukan urusanmu. Jangan juga kasih orang nanti sholat baru dikasih. Jangan. Yang penting dia orang Islam, silakan kasih. Bahkan non Muslim bisa dikasih. Bisa. Binatang saja Pak dikasih, itu berpahala. Makanya tidak harus binatang melata yang memakan sesuatu yang di muka bumi ini kecuali sedekah di sisi Allah. Makanya kalau Bapak tanam padi dimakan tikus, itu sedekah juga, tidak usah dibunuh. Dan begitu, ya sedekahlah. Begitulah orang tua dulu, kenapa dia biasa mengalirkan air di pinggir rumahnya itu. Biasa kan istilahnya orang Bugis ciri-ciri. Tempatnya jatuh air itu dari seng. Kadang dia mengalirkan air di situ karena dia kasih minum ayam, kasih minum anjing. Itu sedekah yang sangat bagus. Yang kita tidak menunggu balasan, Pak. Nah, ini kuncinya. Wah, ini sudah jam 6 lewat ini. Nah, saya
kasih kalimat kunci penutup begini. Tadi kan saya mengatakan bahwa makanya segala sesuatu itu dari Nur Muhammad. Nanti kita akan kaji itu. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil itu belakangan Pak. Yang pertama itu Nur Muhammad. Makanya Nabi Adam itu sujud ketika dia melihat nurnya Rasulullah. Kan dia protes toh. Dia protes. Kok saya disuruh salawat? Kan maharnya Nabi Adam ketika menikah dengan Hawa kan salawat 11 kali. Ini nanti yang ada yang istilahkan itu salawat rahasia yang dipakai Nabi Adam. Dari situ juga dikatakan nikah batin. Saya tidak bahas ini, bahaya ini kalau ini saya tidak bahas itu. Atau ulama kita itu mah ada istilah semua nanti mengatakan letuk memang napa joka aja muloku demurewa, itu kan begitu. Nanti kan ada bacaan-bacaan itu. Nanti saya akan kasih tahu kunci-kuncinya bahwa begini ke arahnya ke sini supaya orang tidak salah paham. Agama ini Pak, kalau ngaji tasawufnya kita ambil di ulama yang betul-betul memang bersanad, itu kita bisa paham. Tapi kalau yang di pos ronda diambil, Pak, itu yang parah. Kenapa? Karena pintar menyalahkan tapi dia juga tidak tahu. Itu kan jadi masalah. Itu. Makanya Nabi bilang, ya kode musengisak nasampajang maka darutu belalin romo de kamu lolongan. Itu jadi masalah Pak. Akala agama sampaja, niga masampaja, kege sampaja, itu kan jadi masalah. Itu makanya imam itu tidak sembarang. Makanya Pak, itu saya tidak mau jadi imam. Puluhan tahun itu saya tidak mau jadi imam. Di pondok itu tidak berani jadi imam. Saya dorong anak-anak kalau disuruh kalau di masjid tidak mau jadi imam. Kenapa? Susah sekali itu. Karena imam itu pertanggungjawabannya luar biasa Pak. Takbirnya saja imam sebelum takbir siapa yang dia hadirkan, di mana dia berjalan, itu hati-hati Pak. Jangan sembarang mau jadi imam. Makanya saya juga itu di belakang imam tidak mau berdiri di situ. Saya selalu ke samping. Iya, makanya kalau disuruh saya tidak mau, saya lari ke samping ke sini. Saya bilang kalau salah imam bukan saya ganti, karena saya makanya hati-hati berdiri di belakang sini. Cuma saya tidak mau bahas kalau itu saya bahas Pak, tidak ada berani berdiri di belakang sini. Nanti imamnya sisa juga itu. Makanya, tapi nanti saya akan bahas kenapa imam mesti lewat tempat tertentu. Kenapa dia muncul ketika iqamat sudah masuk? Karena di situ kuncinya dia akan mimpi ketemu Rasulullah atau berjumpa dengan Nabi secara kasyaf. Nanti saya akan bahas itu rahasia para ulama itu, dan itu ada kuncinya Pak. Ini sudah lewat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.